komponen sistem pengisian. Di sini kami akan menjelaskan tentang alternator. Apa komponen-komponen alternator? Alternator memiliki 12 komponen. Komponen tersebut antara lain rotor coil, alternator shaft, stator coil, brush, puli, bearing, alternator fan, rectifier atau dioda, IC regulator, alternator soket, battery konektor, dan alternator bushing. Apa sih fungsi dari komponen-komponen ini? 1. Rotor coil adalah kumparan putar yang berfungsi menyediakan medan magnet dalam alternator. Kita tahu kalau prinsip kerja alternator itu dengan memanfaatkan potongan garis gaya magnet untuk menghasilkan aliran listrik. Untuk mendapatkan perpotongan daya magnet tersebut, maka harus ada medan magnet yang dibangkitkan terlebih dahulu. Pada pengisian sepeda motor, rotor sudah menggunakan permanen magnet, sehingga tidak perlu dibangkitkan lagi medan magnetnya. Tapi pada alternator mobil, rotor terbuat dari kumparan yang bisa mengeluarkan medan magnet hanya apabila dialiri arus listrik. Dari mana arus listrik berasal? Tentu dari aki, sehingga tanpa aki mobil tidak bisa dihidupkan. Rotor ini terhubung ke poros alternator, sehingga saat poros berputar, rotor juga berputar dan medan magnet akan bergerak-gerak. 2. Stator coil. Stator coil adalah kumparan statis yang berfungsi menangkap perpotongan medan magnet. 3. Alternator shaft. Poros alternator berfungsi sebagai penghubung antara bagian puli dengan rotor, sehingga putaran dari puli alternator bisa tersambung ke rotor dan rotor dapat berputar. 4. Brush. Brush atau sikat adalah komponen tembaga berbentuk kotak kecil yang digunakan untuk menghubungkan arus listrik ke rotor coil. 5. Puli. Puli berfungsi untuk menerima putaran input dari mesin. Secara teknik, puli memang diputar oleh drive belt, namun drive belt ini melilit ke puli crankshaft, sehingga begitu puli crankshaft berputar, maka puli alternator pun ikut berputar. 6. Bearing. Bearing berfungsi sebagai bantalan yang akan melapisi poros alternator dengan frame alternator. 7. Alternator fan. Rotor ini terhubung ke poros alternator, sehingga saat poros berputar, rotor juga berputar dan medan magnet akan bergerak-gerak. 2. Stator coil. Stator coil adalah kumparan statis yang berfungsi menangkap perpotongan medan magnet. 3. Alternator shaft. Poros alternator berfungsi sebagai penghubung antara bagian puli dengan rotor, sehingga putaran dari puli alternator bisa tersambung ke rotor dan rotor dapat berputar. 4. Brush. Brush atau sikat adalah komponen tembaga berbentuk kotak kecil yang digunakan untuk menghubungkan arus listrik ke rotor coil. 5. Puli. Puli berfungsi untuk menerima putaran input dari mesin. Secara teknik, puli memang diputar oleh drive belt, namun drive belt ini melilit ke puli crankshaft, sehingga begitu puli crankshaft berputar, maka puli alternator pun ikut berputar. 6. Bearing. Bearing berfungsi sebagai bantalan yang akan melapisi poros alternator dengan frame alternator. 7. Alternator fan. Kalau Anda melihat bagian depan rotor coil, Anda akan melihat sirip-sirip kipas. Fungsi kipas ini adalah untuk mendinginkan kumparan baik stator dan rotor saat bekerja. 6. 8. Rectifier atau dioda adalah komponen untuk mengubah arus AC menjadi DC. 9. IC regulator adalah komponen untuk mengatur besar tegangan yang dihasilkan oleh stator agar tidak melebihi batas 14 volt. 10. Alternator soket. Pada sistem pengisian IC umumnya sangat simpel karena hanya terdiri dari 2 buah terminal.
Nantinya dua terminal ini akan terhubung ke brush untuk urusan pembangkitan medan magnet pada rotor koil. 11. Bateri konektor. Ada baut yang dijadikan sebagai terminal output arus pengisian. Pada terminal inilah arus output pengisian siap untuk digunakan. Jadi baut ini akan dihubungkan ke kabel positif aki agar dapat digunakan untuk kelistrikan mobil serta mengisi daya aki. 12. Alternator housing adalah frame atau housing yang berfungsi sebagai pelindung semua komponen-komponen alternator. Secara umum ada dua buah frame yang digunakan, yakni front frame dan end frame. Keduanya memiliki fungsi yang sama. Penjelasan komponen-komponen alternator dari kami. Maaf karena tidak bisa membongkar alternatornya. Belum bisa. Ya, sekian. Wassalam.